Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berbagi ilmu ya tentang eh, pembelajaran problem based learning, problem based learning berbasis etnomatematika. Langsung saja saya menyampaikan langkah-langkah ketika pembelajaran ya, modul problem based learning berbasis etnomatematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbasisnya menggunakan pendekatan etnomatematika, yaitu apa? Etnomatematikanya permainan tradisional gobak sodor. Kemudian ketika pembelajaran yang pertama yaitu salam ya, salam. Kemudian menanyakan kabar kepada peserta didik. Setelah itu mengabsensi ya, presensi peserta didik. Setelah dilakukan itu baru apersepsi, yaitu bertanya, pernahkah kalian bermain gobak sodor? Kemudian apa itu gobak sodor? Gobak sodor ya, berasal dari Jawa, Indonesia, dan sudah menjadi permainan yang populer di berbagai daerah. Gobak sodor tidak membutuhkan alat khusus, hanya diperlukan lapangan atau ruang terbuka dengan garis yang dibuat di tanah atau lantai atau di lantai. Gobak sodor bermanfaat untuk meningkatkan kelincahan, kecepatan, dan kerjasama tim. Otak juga dilatih untuk menyusun strategi. Cara bermain gobak sodor ini bentuk dua tim, masing-masing terdiri dari 3-6 orang. Tim pertama bertugas menjaga garis, sedangkan tim kedua mencoba melewati garis tersebut tanpa tersentuh. Permainan berakhir jika semua anggota tim melewati garis atau tertangkap. Lalu tim bergantian peran. Tujuan pembelajaran ini yang pertama melalui lembar kerja peserta didik yang memuat ilustrasi lapangan permainan tradisional gobak sodor. Peserta didik mampu menggunakan konsep keliling dan luas, persegi serta persegi panjang untuk menentukan ukuran lapangan dan petak permainan gobak sodor dengan tepat. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan pola lapangan permainan tradisional gobak sodor, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara keliling dan luas persegi serta persegi panjang pada lapangan dan petak permainan
gobak sodor dengan tepat. Oke. Ini tujuan pembelajarannya yang memuat C3 dan C4. Selanjutnya, orientasi masalah. Masalah nyata ini membuat lapangan gobak sodor. Buatkan lapangan gobak sodor. Nah, mungkin seperti ini lapangan gobak sodornya. Seperti ini, seperti pada gambar ya. Ini panitia lomba gobak sodor di sekolahmu akan membuat lapangan baru untuk turnamen antar kelas. Mereka membutuhkan bantuan untuk menghitung kebutuhan material. Nah, ini diberikan permasalahan ya, untuk membuat lapangan gobak sodor seperti ini. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, ini berapa meter lakban yang dibutuhkan untuk membuat semua garis pembatas lapangan. Nah, ini berikan permasalahan berapa meter kebutuhan lakban untuk membuat lapangan gobak sodor. Ini permasalahan yang pertama. Untuk permasalahan yang kedua, kebutuhan cat. Ya. Berapa meter persegi luas lapangan yang harus dicat agar terlihat rapi dan jelas. Nah, ini kebutuhan cat. Nah, ini berapa meter persegi ya, berapa meter persegi luas ya lapangan yang harus dicat ya, agar terlihat rapi dan jelas. Nah, ini bisa melihat video YouTube ya. Ini ada linknya ya, link video YouTube ini bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, pada tahap ini peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tes diagnostik kognitif. Berdasarkan kemampuannya, kemudian berdasarkan kemampuan awalnya, kemudian peserta didik dibagikan LKPD. Nah, diminta untuk scan ini atau link ini ya. Link ya, scan barcode ini, scan barcode. Nah, setelah diorganisasikan ya, dibagi kelompok, kemudian diberikan LKPD ya, anak berdiskusi, peserta didik berdiskusi, kemudian guru membimbing peserta didik. Nah, ini diberikan referensi ya, referensi dari YouTube, ini referensi dari buku. Nah, nanti anak peserta didik apabila kurang paham bisa melihat dari YouTube ya. YouTube bisa melihat dari buku. Yang suka belajar visual ya, maka bisa melihat dari YouTube. Yang auditori atau kinestetik ya bisa melihat dari ini buku referensi seperti ini. Nah, setelah membimbing, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini peserta didik diminta untuk presentasi. Nah, ini waktunya berbagi hasil. Nah, setiap kelompok akan
mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Ini adalah kesempatan untuk berbagi temuan. Belajar dari kelompok lain dan bersama-sama menyimpulkan jawaban yang tepat. Yang dipresentasikan hasil pengukuran panjang dan lebarnya. Kemudian perhitungan keliling lapangan. Kemudian perhitungan luas lapangan. Kemudian kebutuhan lakban, kemudian kebutuhan cat, seperti itu. Setelah itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah anak peserta didik itu presentasi, kemudian kelompok lain diminta untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan jika ada yang kurang jelas, memberikan tanggapan atas hasil presentasi, memberikan saran perbaikan jika diperlukan, kemudian membandingkan dengan hasil kelompok sendiri. Seperti itu. Jadi diminta untuk memberikan tanggapan kelompok lain. Setelah itu evaluasi bersama. Evaluasi bersama. Apakah hasil perhitungannya sudah tepat? Bisa dicek ya masing-masing kelompoknya. Apakah rumus yang digunakan sudah benar? Apakah satuan yang digunakan sudah sesuai? Apakah ada cara penyelesaian lain? Kita kemudian diajak untuk evaluasi bersama, seperti itu. Kemudian kesimpulan ya, setelah menemukan tadi menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, ya, mendapatkan suatu rumus keliling dan luas ya. Ini kemudian guru memberikan penguatan kepada peserta didik, memberikan penguatan kepada peserta didik, memberikan kesimpulan ya. Yang pertama untuk rumus keliling adalah jumlah seluruh sisi bangun datar. Jadi keliling itu adalah jumlah seluruh keliling bangun datar. Untuk persegi panjang ya, untuk persegi panjang kelilingnya itu keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Contoh kasusnya ya, lapangan Gobak Sodor ya, yang panjangnya itu 15, lebarnya 9 ya. Berapa kelilingnya? Gitu kan. Jadi keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. K sama dengan 2 buka kurung 15 ditambah 9 sama dengan 2 kali 15 tambah 9 yaitu 24. Jadi 2 kali 24 hasilnya 48. Nah, disimpulkan bahwa jadi dibutuhkan 48 meter lakban untuk membuat garis pembatas. Nah, seperti itu. Kemudian luas. Luas adalah besarnya daerah. Ya, besarnya daerah yang dibatasi oleh suatu bangun datar.
Nah, untuk persegi panjang, luas itu panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar. Contoh, lapangan gobak sodor panjangnya 15, lebarnya 9, ya, 9 meter, ya. Panjangnya 15 meter, lebarnya 9 meter. Untuk luasnya sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 15 kali 9. Nah, 15 kali 9 hasilnya 135. Ya, 135. Jadi luas lapangan yang akan dicat yaitu 135 meter persegi. Nah, untuk persegi itu sisinya sama. Kalau persegi panjang kan sisinya beda, ada yang panjang, ada yang lebar. Tapi kalau persegi itu sisinya sama, maka luas, ya, luas persegi itu sisi kali sisi, ya. Kalau keliling persegi 4 kali sisi, ya. 4 kali sisi. Nah, setelah guru memberikan penguatan kepada peserta didik, kemudian guru memberikan asesmen formatif, ya, untuk menguji kemampuan peserta didik, ya. Apakah sudah paham atau belum. Jadi guru akan untuk mengetahui kemampuan peserta didik setelah belajar luas dan keliling persegi dan persegi panjang, ya, dengan pendekatan etnomatematika seperti itu. Nah, di sini ada petunjuk umum. Nah, jadi diminta untuk scan barcode yang telah disediakan untuk membuka soal asesmen. Jadi ketika scan barcode ini, maka akan muncul soal-soal, ya. Soal-soal. Kemudian yang kedua, bacalah setiap soal dengan cermat sebelum menjawab. Yang ketiga, tuliskan nama dan nomor absen pada lembar jawaban yang telah disediakan. Jadi ini scan barcode, ya, untuk melihat soalnya. Untuk mengerjakannya nanti di lembar kertas yang sudah disediakan, ya, terus kemudian tulis seluruh jawaban, ya, jawaban dengan cara, ya, caranya seperti apa, kemudian jawaban akhir apa, seperti itu. Pada lembar jawaban yang telah disediakan, bukan pada perangkat yang digunakan untuk memindai barcode, ya. Jadi perangkatnya hanya untuk memindai barcode, ya. Untuk men-scan barcode, kemudian melihat soal. Kemudian mengerjakannya di lembar kertas yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian kerjakan soal secara mandiri, jujur, dan sesuai dengan kemampuan Anda. Keenam, periksalah kembali seluruh jawaban sebelum dikumpulkan pada guru. Nah, setelah ini selesai, asesmen formatif selesai, kemudian refleksi peserta didik. Nah, guru bertanya kepada peserta didik, bagaimana perasaan Ananda setelah belajar materi hari ini? Pada bagian mana dari materi hari ini yang dirasa kurang dipahami? Apa yang menyebabkan kamu kurang paham pada materi hari ini? Apa yang
akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini. Nah, ini refleksi peserta didik. Oke. Setelah itu guru menyampaikan tugas atau PR ya, menyampaikan PR kepada peserta didik, dan guru menyampaikan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Kemudian penutup ya, demikianlah pembelajaran pada hari ini ya, tentang luas dan keliling, bangun persegi dan persegi panjang. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.